warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta, NIM 2331028. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Agung Fitra Hadi, MT, dengan tugas membuat video selama 10 menit tentang filsafat ilmu. Yang pertama, antropologi budaya dan filsafat moral. Keduanya membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan manusia dalam berbagai taraf kebudayaan dan peradaban. Antropologi mempelajari asal mula perkembangan adat kebiasaan manusia tanpa melancarkan keputusan tentang kebenaran atau kesalahan moral dari adat kebiasaan tersebut. Dan justru kebenaran dan kesalahan dari adat kebiasaan itulah yang menjadi minat filsafat moral. Antropologi memberikan kesaksian tentang adanya pengertian-pengertian moral, betapapun anehnya, seperti yang terdapat di antara suku-suku primitif. Filsafat moral atau etika meninjau hasil-hasil studi antropologi dan selanjutnya memberikan pengujian tentang nilai-nilai moral dan pengertian-pengertian tersebut dan dari kebiasaan-kebiasaan tadi. Yang kedua, fisiologi dan filsafat moral. Keduanya membicarakan tingkat laku mahasiswi, kemampuan-kemampuan, dan perbuatan manusia. Fisiologi menyelidiki bagaimana tingkat laku seseorang, sedangkan etika mempelajari bagaimana seharusnya atau sepantasnya seseorang bertingkah laku. Kesehatan mental jiwa, kesucian, kepribadian yang tidak sesuai, dan kepribadian yang bersusila baik, tanpa menghiraukan adanya hubungan yang kebetulan biasa terjadi di antara kesemuanya, itu adalah hal-hal yang pada hakikatnya berbeda. Demikian pula lawannya, gila dan dosa, pada eksentrisitas psikis dan kejahatan moral. Apa yang menggerakkan seseorang untuk berbuat baik atau buruk adalah berbeda dari kebaikan dan keburukan perbuatan yang ia kerjakan. Etika bergantung pada psikologi mengenai keterangan-keterangan sekitar bagaimana pikiran manusia bekerja, tetapi tidak berhenti pada apa yang dikerjakan seseorang, melainkan bagaimana seharusnya dikerjakan. 3. Sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan ilmu politik. Sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan ilmu politik mempelajari kehidupan sosial manusia dan etika, tetapi perbedaan aspeknya tetap sama. Keempat ilmu tersebut mempelajari institusi-institusi atau lembaga-lembaga sosial, ekonomi, politik, hukum. Apakah semuanya itu ada bagaimana fungsinya? Etika memastikan bagaimana semuanya itu seharusnya menurut hak-hak dan kewajiban manusia. Perbedaan yang mencolok antara keempat ilmu tersebut dan juga perbedaan yang mencolok antara keempatnya dan filsafat moral membuat kelima ilmu tersebut tidak praktis. Usaha mengobati penyakit-penyakit sosial, ekonomis, yuridis, dan politis dari umat manusia mencakup penerapan etika pada keempat bidang ini. Kombinasi dari semua itu sering disebut juga filsafat sosial, filsafat ekonomi, filsafat hukum, dan filsafat politik. Tetapi etika tetap mempertahankan objek formalnya. Dogot keseyogian. Mempelajari hukum mungkin lebih dekat hubungannya dengan etika daripada ilmu-ilmu lainnya. Meskipun keduanya mempersoalkan hukum dan membicarakan keharusan, tetapi hukum sipil dan hukum moral tidak selalu sempurna berhubungan. Studi tentang hukum sipil bersangkutan dengan perbuatan luar dan legalitas positif, sedangkan etika bersangkutan dengan perbuatan batin, kehendak, dan pengadilan hati nurani. Ada perbedaan antara kejahatan dan dosa, kekebalan legal dan nilai moral, sopan santun luaran, dan kebajikan jiwa yang benar. Campuran etika dan hukum sipil dalam bidang yang lebih luas disebut filsafat hukum, yaitu filsafat yang mempelajari bagaimana hukum seharusnya disusun dan ditafsirkan suatu ilmu yang disebut jurisprudence. Masih terdapat perbedaan lainnya, tetapi bertumpu pada dasar yang sama sekali berlainan.
teologi moral dan filsafat moral. Keduanya mempelajari kebenaran dan kesalahan perbuatan manusia. Keduanya berbeda dalam sumbernya dan asal pengetahuan, dan berbeda dalam metode untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan. Jadi, tidaklah begitu berbeda mengenai isi ataupun tujuannya. Kalau teologi moral bertolak dari wahyu atau dapat juga dari hukum keagamaan atau tradisi agama, maka filsafat moral bertolak dari kemampuan intelektual dan akal budi kodrati semata dari manusia. Sebagai sesuatu yang menjadi bagian filsafat, filsafat moral tidak diperboleh apel terhadap sumber-sumber yang diwahyukan mengenai fakta dan argumennya, dan tidak boleh membicarakan sistem hukum keagamaan. Misalnya, filsafat dan religi atau agama sering berkepentingan dengan problem yang sama, tetapi cara pendekatan terhadap problem tersebut sangat berbeda dan jangan dicampur adukan, apalagi diadu dombakan. Filsafat moral adalah filsafat dan bukan religi atau agama. Selanjutnya, filsafat moral adalah ilmu. Para pengarang yang alirannya positivis sering mengatakan bahwa soal moral dan kemoralan bisa jadi sangat menarik untuk suatu objek studi, tetapi tidak bisa disebut ilmu. Mereka berpendapat bahwa metode ilmiah adalah metode matematis eksak, sedangkan kebajikan dan keburukan tidak pernah diperlakukan seperti itu. Ilmu membicarakan tentang fakta dan hukum-hukum yang memerintah fakta tersebut, sedangkan moral yang membicarakan tentang pendapat yang seharusnya begini, seharusnya begitu. Untuk menjawab dengan lengkap keberatan-keberatan di atas, diperlukan uraian yang akan panjang mengenai teori ilmu pengetahuan yang dewasa ini sedang berada dalam keguncangan, sehingga membawa banyak kesukaran. Tetapi dengan singkat bisa juga dikemukakan di sini bahwa bila ilmu atau pengertian ilmu hanya diterapkan pada ilmu-ilmu fisika dan eksperimental, berarti merupakan suatu bentuk penyempitan pengertian ilmu. Ilmu pengetahuan tidak hanya deskriptif, analitis sifatnya, dan tetapi bisa juga normatif atau analitis. Filsafat mempelajari fakta pengalaman yang konkret, tetapi tidak berhenti pada penguraian tanpa penilaian. Filsafat mengamati adanya keharusan yang manusia sebagai manusia mesti menaatinya supaya menjadi manusia yang baik dalam arti sosial atau moral. Tetapi ia tidak hanya berhenti pada pengamatan, melainkan mencari sebab-sebab terdasarnya dan menentukan alasannya. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, filsafat moral juga merupakan suatu sistem dan kesimpulan-kesimpulan tertentu yang didasarkan atas prinsip-prinsip umum. Jadi filsafat moral yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang dituntut ilmu pada umumnya, bahwa pemikiran ilmiah yang teknis praktis itu diperlukan. Kami kira tiada yang menyaksikannya, tetapi perlu jugalah pemikiran ilmiah teoretis seperti yang dicoba di sini. Selanjutnya, dari contoh-contoh ini nampak bahwa pikiran teoretis tidak jauh dari praktek. Selanjutnya, perlu diingat bahwa pengertian praktis dan teoretis itu bukanlah dua pengertian, melainkan dua aspek atau segi dari pengertian manusia yang dialami dalam hidupnya dan dalam perbuatannya. Nah, dalam hidup dan perbuatan manusia terdapat keharusan yang seperti terus mengiang, minta ditaati, minta didengar bimbingannya. Kalau manusia hendak hidup sebagai manusia, maka filsafat moral memang bersifat teoretis, tetapi karena ditunjukkan untuk memampukan manusia untuk berbuat dan hidup dengan benar, maka disebut bersifat praktis. Dengan kata lain, masalah moral adalah suatu masalah yang rasional, filsafati, dan filsafat moral bertujuan merumuskan prinsip-prinsip umum, tetapi prinsip-prinsip tersebut hakikatnya berhubungan dengan aktivitas praktis karena filsafat moral bermaksud menunjukkan norma-norma. Jikalau engkau hendak hidup sebagai manusia, inilah caranya. Maka filsafat moral adalah normatif.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.